Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indra Irwanto dengan NIM 2103411000123, Prodi Ilmu Kelautan angkatan 2021 dari kelas A. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan tentang sistem akustik pada tugas mata kuliah akustik kelautan. Akustik merupakan ilmu yang membahas tentang gelombang suara dan perambatannya dalam suatu medium. Akustik kelautan merupakan ilmu yang mempelajari tentang gelombang suara dan perambatannya dalam medium air laut. Akustik kelautan merupakan suatu bidang kelautan untuk mendeteksi target di kolom perairan dan dasar perairan menggunakan gelombang suara. Metode akustik yang digunakan untuk memperoleh data kelimpahan ikan dapat menggunakan metode dasar, yaitu berupa echo counting dan echo integration. Echo counting sendiri dapat menghitung densitas ikan pada saat volume yang disampling rendah, di mana nilai echo dari ikan tunggal dapat dengan mudah dipisahkan dan dihitung satu persatu. Metode echo counting jarang digunakan menduga kelimpahan ikan yang bergerombol. Hal ini disebabkan karena densitas ikan yang tidak homogen dan penduduknya tinggi. Yang selanjutnya yaitu macam-macam akustik. Ada akustik pasif dan akustik aktif. Akustik pasif merupakan suatu aksi mendengarkan gelombang suara yang datang dari berbagai objek pada kolom perairan. Biasanya suara yang diterima pada frekuensi tertentu ataupun frekuensi yang spesifik untuk berbagai analisis. Pasif akustik dapat digunakan untuk mendengarkan ledakan bawah air, gempa bumi, letusan gunung berapi, suara yang dihasilkan oleh ikan dan hewan lainnya, aktivitas kapal, ataupun berbagai peralatan untuk mendeteksi kondisi di bawah air. Adapun akustik aktif memiliki arti yaitu dapat mengukur jarak dari objek yang dideteksi dan ukuran relatifnya dengan menghasilkan suara pada tersebut sejak dipancarkan sampai diterima kembali oleh alat serta dihitung dengan beberapa amplitude yang kembali. Akustik aktif memiliki prinsip dari sonar untuk pengukuran bawah air. Akustik aktif seperti split beam sistem dapat mendeteksi organisme yang berukuran kecil dengan tanpa batasan ukuran. Posisi dari ikan dapat dideteksi secara akurat dengan menggunakan split beam system. Dapat juga digunakan untuk menghitung target strength, kecepatan jelajah, serta pergerakan dari suatu objek. Yang selanjutnya yaitu perangkat akustik. Yang pertama ada echo sounder. Echo sounder merupakan salah satu alat yang penting untuk mengetahui kedalaman laut dan dapat juga sebagai pengukur jarak dengan ultrasonik. Kedalaman dasar laut dapat dihitung dari perbedaan waktu antara pengiriman dan penerimaan pulsa suara. Echo sounder memiliki beberapa pertimbangan sistem, diantaranya slide scan, sonar, sub-bottom profiling, single beam echo sounder, dan multi beam echo sounder. Slide scan sonar pada saat ini pengukuran kedalaman dasar laut dapat dilaksanakan bersama-sama dengan pemetaan dasar laut dan pengidentifikasian jenis-jenis lapisan sedimen di bawah dasar laut. Selanjutnya yaitu sub-bottom profiling adalah merupakan suatu sistem untuk mengidentifikasi dan mengukur variasi dari lapisan-lapisan sedimen yang ada di bawah permukaan air. Sistem akustik yang digunakan dalam penentuan sub-bottom profiling hampir sama dengan alat pada echo sounder. Single beam echo sounder merupakan alat untuk kedalaman air laut yang menggunakan pancaran tunggal sebagai pengirim dan penerimanya sinyal gelombang suara. Sistem batimetri dengan menggunakan single beam secara umum mempunyai susunan yaitu transceiver yang terpasang pada lambung kapal atau sisi bantalan pada kapal. Sistem ini mengukur kedalaman air secara langsung dari kapal penyelidikan. Dan selanjutnya yaitu multi-beam echo sounder, merupakan alat untuk menentukan kedalaman air dengan cakupan area dasar laut yang luas. Prinsip operasi alat ini secara umum adalah berdasar pada pancaran pulsa yang dipancarkan secara langsung ke arah dasar laut, dan setelah itu energi akustik dipantulkan kembali dari dasar laut. Beberapa pancaran suara secara elektronis terbentuk menggunakan teknik pemrosesan sinyal sehingga diketahui sudut beamnya. Dan Fish-finder bekerja berdasarkan pemantulan gelombang suara yang dipancarkan dari permukaan perairan sampai dasar laut.
ketika bunyi yang dipancarkan ke dasar lautan tersebut membentuk suatu benda dan kembali ke penerima sonar, maka jaraknya yang ditempuh oleh bunyi tersebut dapat diukur, maka dapat diketahui letak benda tersebut di bawah permukaan laut. Dan yang selanjutnya yaitu ada sonar. Sonar merupakan suatu peralatan atau piranti yang digunakan dalam komunikasi di bawah laut. Sonar sendiri bekerja untuk mencari atau mendeteksi suatu benda yang ada di bawah laut dengan cara mengirim gelombang suara yang nantinya gelombang suara tersebut dipantulkan kembali oleh benda yang akan dideteksi. Sonar biasa memiliki manfaat dalam mengukur kedalaman laut, mengidentifikasi jenis-jenis lapisan sedimen dasar laut, pemetaan dasar laut, mendeteksi kapal selam dan ranjau, dan analisa dampak lingkungan dasar laut, menangkap ikan, serta berbagai kegiatan komunikasi di bawah laut lainnya. Selanjutnya yaitu sistem perekaman suara bawah air. Seluruh penginderaan akustik menggunakan mikrofon dan transducer untuk mendeteksi energi akustik dan kemudian mengkonversinya menjadi sinyal listrik. Untuk suara rekaman bawah air biasa menggunakan sebuah instrumen yang biasa disebut hidrofon. Untuk perekaman suara bawah air menggunakan hidrofon. Hidrofon adalah mikrofon bawah air yang menangkap sinyal akustik kemudian mengubah energi tersebut menjadi energi listrik yang digunakan dalam sistem akustik pasif. Pengukuran sinyal suara yang ingin diketahui adalah dengan mengukur rasio antara level sinyal suara yang diterima terhadap level kebisingan latar. Cukup sekian video penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.